hati yang apa namanya, yang terkena penyakit hati, bukan hati yang terluka. Ya, kalau hati yang terluka itu nyanyian, tapi hati yang terkena daripada penyakit hati adalah yang keempat adalah qiyamul lail. Kita melakukan sholat tahajud di malam hari. Kemudian yang kelima, wat tadarru'u indas sabah, dan tadarru' mendekatkan diri kepada Allah tatkala di pagi hari. Ya, kapan pagi hari itu? Semenjak setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu pagi. Makanya ulama-ulama dulu itu beliau-beliau ini isi sebelum subuh, setelah dari sebelum subuh sampai sholat subuh, kemudian ba'da subuh beliau teruskan dengan zikir-zikir, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersalawat kepada baginda Nabi SAW sampai datangnya waktu isyraq. Ya, kalau sudah isyraq, ya beliau sholat sunnah isyraq, kemudian lanjut lagi sampai duha. Setelah duha baru beliau istirahat. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Jadi 5 hal yang bisa mengobati hati yang terkena penyakit hati. Yang pertama adalah duduk dengan orang yang soleh, membaca Al-Quran, mengosongkan perut atau berpuasa, kemudian bangun malam sholat tahajud, kemudian tadarru', ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Kemudian wa qala radhiyallahu taala anhu wa an jumhuril ulama, diriwayatkan daripada sebagian besar para ulama, annal fikrata ala khamsati aujuh, bahwasannya berfikir itu ada 5 macam, kata beliau. Orang berfikir itu ada 5 macam. Yang pertama, fikratun fi ayatillah, berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berfikir tentang ciptaan Allah, berfikir tentang alam semesta ini, bagaimana Allah menciptakannya, lihat langit kok bisa berdiri tidak ada tiangnya, lihat lautan yang begitu luas tidak berujung. Nah, itu berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berfikir demikian, yatawalladu minhat tauhid, maka akan menghasilkan tauhid, ya akan memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ke laut, melihat laut yang begitu luas, kagum dengan ciptaan Allah, maka akan timbul dalam hati kita dan berucap subhanallah, maha suci Allah. Ini berarti sudah menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatawalladu minhat tauhid wal yaqin. Ya akan bertambah tauhid kita, ya akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa fikratun fi alaillah, dan berfikir tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berfikir tentang nikmat, ya Allah alhamdulillah diberikan nikmat usia panjang, diberikan nikmat makan, diberikan nikmat minum, diberikan nikmat bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yatawalladu minhal mahabbah, maka akan menghasilkan atau timbul pada diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi SAW bersabda dalam satu hadis beliau, ahibbullah lima yughdukum min ni'amihi, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan nikmat kepada kalian. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Wa ahibbuni lihubbillah, kata baginda Nabi, dan cintai aku karena cinta kalian kepada Allah, atau sebagai bukti cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai baginda Nabi Muhammad, maka kita dianggap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Nabi SAW, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai keluargaku, kata baginda Nabi SAW, sebagai tanda cinta kalian kepada aku, atau bukti cinta kalian kepada aku. Kalau kita merasa cinta kepada baginda Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita merasa kalau kita merasa cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita juga harus mencintai keluarga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berpikir dengan nikmatnya Allah, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha ar-raghbah, dan memikirkan atau berpikir tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan orang yang bertakwa akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk bisa mencapai atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan bergegaslah kalian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya 7 lapis dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah berikan kepada orang-orang, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari daripada janjinya. Kalau kita berpikir tentang janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam diri kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berpikir tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa fikratun fi wa'idillahi ta'ala yatawalladu minhal haibah, dan berpikir tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Wa'id ini, kalau wa'ad tadi janji yang baik, seperti surga. Kalau wa'id ini biasanya berkaitan dengan neraka. Kita berpikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa neraka, maka yatawalladu minhal haibah, maka akan timbul dalam diri kita rasa haibah. Kita merasa Allah itu wibawa, maksudnya kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan timbul rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan minder, maka akan takut. Rasa takut itu akan timbul pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada manusia siapapun yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap